Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik interfacing dari mata kuliah komunikasi data. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Immanuela Petra Dititaro De Freitas dari Instrumentasi tingkat 2, Kampus PEM Akamigas. Oke, kita masuk di materi yang awal, konfigurasi saluran. Terdapat topologi, half duplex, dan full duplex, di mana topologi ini merupakan susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Bila terdapat dua stasiun, penghubungnya adalah point to point. Dan yang ketiga, bila terdapat lebih dari dua stasiun, maka berupa topologi multipoint, yaitu komputer dan terminals local area network. Kemudian yang kedua, half duplex. Half duplex ini merupakan satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu, serta memerlukan satu data path. Kemudian pada full duplex, antara dua stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang bersamaan, serta memerlukan dua data path atau echo cancelling. Selanjutnya, kita masuk pada interfacing. Interfacing atau teknik antarmuka komputer. Interfacing atau antarmuka ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Kemudian peralatannya terbagi atas beberapa, yaitu peralatan proses data, data terminal equipment atau DTE. Selanjutnya biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data, memerlukan interface dinamakan data circuit termination equipment atau DCE. DCE mengirimkan bit-bit pada medium, serta DCE menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE. Selanjutnya masuk pada karakteristik interface yang terdapat 4, yaitu mekanik, elektrik, fungsional, dan prosedural. Di sini mekanik merupakan hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE serta connection flux. Kemudian yang kedua elektrik. Elektrik ini merupakan dia menyangkut pada level tegangan dan waktu perubahan tegangan, serta baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Selanjutnya, karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Kemudian fungsional, fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, control, timing, dan grounding. Yang keempat, prosedural, menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Oke, kita masuk pada komponen komunikasi data. Di sini terdapat gambarnya, kita bisa melihat DTE yang menghubungkan ke mainframe, kemudian desktop komputer, serta peripherals, kemudian masuk ke DCE, dan terdapat transmission medium. Kemudian di sini juga ada DCE serta DTE, tapi DTE-nya juga sama seperti yang di sebelah sini. Jadi mereka memiliki dua fungsi. Jadi mentransmisikan dari satu ke yang satunya. Oke, kita masuk pada komunikasi serial. Di sini terdapat gambarnya, di mana gambar nomor 1 ini ditunjukkan pada RS232 instrumen, kemudian yang gambar nomor 2 ini menunjukkan RS232 kabel, dan gambar yang ketiga menunjukkan serial port.
Pengiriman data antara komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen pemrogrammable atau komputer yang lain. Masuk pada parameter komunikasi serial, di mana baud rate dari transmisi, kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial, jumlah dari karakter encoding bit data, kemudian pilihan parity bit, serta jumlah dari stop bit. Pada materi selanjutnya itu tipe RS232. Jadi RS232 ini merupakan standar komunikasi serial yang banyak digunakan. Kemudian Electric Industry Association atau EIA pada tahun 1962. Selanjutnya IC-TTL belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan IC-TTL. Standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment dengan data pelengkap komputer atau DCE, Data Communication Equipment. Selanjutnya standar dari RS232. Karakteristik sinyal listrik atau tegangan, kemudian masuk pada karakteristik interface mekanik atau konektor, interface sirkuit atau fungsi masing-masing rangkaian, serta hubungan modem dengan terminal. Selanjutnya masuk pada komunikasi serial antara komputer dan printer, modem, dan peralatan lain. Yang terakhir, port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC adalah RS232. Selanjutnya kita masuk pada materi standar sinyal RS232. Standar sinyal RS232 ini memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Yang pertama, logika 1 disebut mark, terletak antara min 3 volt sampai min 25 volt. Yang kedua, logika 0 disebut space, terletak antara plus 3 volt sampai plus 25 volt. Serta yang ketiga, daerah tegangan antara min 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah min 25 volt dan di atas plus 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS232. Selanjutnya masuk pada pengkabelan RS232. Peralatan yang digunakan komunikasi serial yaitu DTE merupakan komputer atau terminal, serta DCE contohnya itu modem, TA adapter, dan plotter. Yang kedua, port serial RS232 di mana konektor D-type 9 pin itu DB-nya 9 serta konektor D-type 25 pin di mana DB-nya itu 25. Itu merupakan konektor male berada di belakang komputer. Serta yang ketiga, membutuhkan konektor female. Konektor D-type 9 pin di mana DB-nya 9 dan konektor D-type 25 pin di mana DB-nya 25. Selanjutnya, masuk pada spesifikasi mekanik. Ini terdapat gambar spesifikasi mekaniknya. Kita bisa melihat pin 1-nya sealed, pin 2-nya transmitted data, pin 3-nya receive data, pin 4-nya request to send or ready for receiving, pin 5-nya clear to send, pin 6-nya DCE ready, pin 7-nya sinyal ground, pin 8-nya rect line sync detector, pin 9-nya reserve for testing, pin 10-nya reserve for testing, pin 11-nya unsigned, pin 12-nya secret line sync detector or data sinyal rate
selector. Pin 13-nya secondary clear to send, pin 14-nya secondary transmitted data, pin 15-nya sinyal elemen typing, pin 16-nya secondary receive data, pin 17-nya sinyal elemen timing, pin 18-nya local loopback, pin 19-nya secondary request to send, pin 20-nya DTR ready, pin 21 remote loopback or signal quality detector, pin 22 ring indicator, pin 23 data sync rate select, pin 24-nya transmit sinyal elemen timing, pin 25-nya test mode. Oke, kita masuk pada spesifikasi elektrik. Spesifikasi elektrik ini merupakan pensinyalan di antara DTE dan DCE. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Tegangan lebih negatif min 3 volt diterjemahkan binary 1, lebih positif plus 3 volt diterjemahkan binary 0 atau NRZL. Selanjutnya, range sinyalnya kurang dari 20 kbps dan jaraknya kurang dari 15 meter. Serta untuk kontrol, lebih negatif min 3 volt diterjemahkan dalam kondisi off, lebih positif atau plus 3 volt diterjemahkan dalam kondisi on. Kemudian spesifikasi fungsionalnya, rangkaian dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama data, kontrol, timing, dan ground. Yang kedua, bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, maka operasi yang dilakukan menggunakan full duplex. Yang ketiga, bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan menggunakan half duplex. Oke, masuk pada gambar modem. Di sini bisa dilihat dari komputer atau PC akan disalurkan pada modulator. Kemudian tapi terdapat sinyal-sinyalnya. Di sini ada gelombang-gelombangnya. Di sini juga melewati gelombang, kemudian melewati jalur listrik masuk pada modulator yang lainnya dan masuk ke PC yang satunya. Kemudian kembali juga hal yang sama dilakukan pada modem tersebut. Oke. Selanjutnya masuk pada spesifikasi prosedural. Contohnya koneksi menggunakan modem saluran pribadi asinkronus. Yang kedua, bila modem DCE dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCE. Bila DTE siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian modem merespon bila sudah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data, serta bila data sudah tiba dari remote modem, lokal modem menyatakan receive line sinyal detektor, kemudian mengirim data pada jalur receive data. Oke, masuk pada gambar null modem. Di sini terlihat pin-pinnya yang menyambungkan dari sinyal ground 102 sambung pada pin 102, kemudian transmitted data 103 disambungkan dengan pin 104 serta receive data 104 di pinnya 103. Jadi kebalik antara 103 yang transmitted data dengan receive data. Pada request to send 105 pinnya 109 dengan clear to send 106. Sama halnya juga dengan receive line sync detector 109, pinnya itu dari 105 dan 106. Kemudian DCE ready 107 pinnya 105
ketiga pinnya 115 serta receiver timing 115 pinnya 115. Selanjutnya masuk pada materi ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN sendiri merupakan pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Oke. Pada prinsip ISDN sendiri mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan baterai yang terbatas, mendukung aplikasi switches dan non-switches. Selanjutnya ketergantungan pada koneksi 64 kbps, sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Selanjutnya arsitektur protokol berlapis dan macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Prinsip-prinsip ISDN telah ditetapkan melalui standar ISDN oleh ITU-T yang diantaranya yaitu yang pertama, mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas-fasilitas yang sudah distandarkan. Prinsip ini mendukung tujuan ISDN dan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut. ISDN mendukung berbagai jenis layanan yang berkaitan dengan komunikasi suara, panggilan telepon, dan komunikasi non-suara, yaitu pertukaran data digital. Layanan-layanan ini ditampilkan sesuai dengan standar rekomendasi ITU-T yang menetapkan beberapa interface dalam jumlah kecil dan fasilitas-fasilitas transmisi data. Yang B, mendukung aplikasi switched dan non-switched. ISDN mendukung sirkuit switching dan paket switching. Selain itu, ISDN juga mendukung layanan non-switching dalam bentuk jalur yang disediakan untuk maksud itu. Yang ketiga, ketergantungan terhadap koneksi 64 kbps. ISDN menampilkan koneksi sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps. Ini merupakan pembangunan blok ISDN yang mendasar. Kecepatan ini dipilih karena pada saat itu kecepatan 64 kbps merupakan kecepatan standar untuk suara digital. Dan oleh sebab itu dimasukkan ke dalam upaya pengembangan Integrated Digital Network atau IDN. Pengembangan selanjutnya dalam hal ISDN memungkinkan fleksibilitas yang lebih luas lagi. Selanjutnya, kecerdasan dalam jaringan. ISDN diharapkan mampu menyediakan layanan terbaru dan memberikan kemampuan manajemen dan pemeliharaan jaringan yang lebih baik dengan adanya SSUJ. Yang E, arsitektur protokol berlapis. Protokol-protokol bagi pemakai untuk mengakses ISDN melampirkan arsitektur berlapis dan dapat dipetakan menjadi model OSI. Dalam hal ini terdapat sejumlah keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, standar-standar yang dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan OSI dapat dipergunakan oleh ISDN. Yang kedua, standar-standar baru yang berkaitan dengan ISDN yang didasarkan oleh standar-standar yang telah ada mengurangi biaya penerapan baru. Yang ketiga, standar-standar dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara terpisah untuk berbagai lapisan dan berbagai fungsi di dalam lapisan tersebut. Ini memungkinkan dilakukannya penerapan layanan-layanan ISDN secara bertahap dan tepat untuk basis provider atau konsumen tertentu. Selanjutnya, bermacam-macam konfigurasi, yaitu lebih dari satu konfigurasi fisik yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan ISDN. Ini memungkinkan adanya perbedaan dalam kebijakan
kebijakan nasional, sumber tunggal versus persaingan, dalam hal status teknologi, serta dalam hal kebutuhan dan peralatan dasar konsumen. Masuk pada arsitektur ISDN. Arsitektur ISDN merupakan jaringan telekomunikasi pada dasarnya interkoneksi antar komponen-komponen telekomunikasi dasar berupa interkoneksi link node sebagai sarana transportasi servis yang diberikan kemampuan dan aplikasinya. Arsitektur jaringan ISDN terdiri dari jaringan akses yang menyediakan fasilitas akses ke servis ISDN dan jaringan antara sentral untuk integrasi dengan jaringan public access siting. Jaringan end-to-end digital ISDN dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal digital tanpa modem dengan kecepatan 144 kbps atau 2B tambah D. Kelebihan ISDN tidak hanya karena kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan model terbaik saat ini, tetapi juga dapat menggunakan kabel existing atau jaringan kabel existing. Interkoneksi ISDN dengan jaringan-jaringan public existing merupakan standarisasi dan strategi untuk menghindari terjadinya masalah interface dan sebagai langkah awal migrasi existing ke ISDN. Standarisasi ISDN dapat mengacu pada rekomendasi ITU, rekomendasi regional setempat. Arsitektur jaringan ISDN ditunjukkan pada gambar ini. Ya, kita bisa melihat arsitektur jaringan ISDN sebagaimana halnya jaringan existing atau PSTN menggunakan sistem hierarki. Hal yang berbeda dengan arsitektur jaringan existing adalah adanya pemisahan antar link informasi dengan link signaling. Jaringan signaling pada ISDN memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya digunakan untuk aplikasi ISDN, melainkan juga untuk aplikasi lain seperti mobile network dan aplikasi PSTN. Oke, kita masuk pada kanal pada ISDN. Kanal-kanal ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, standar bit rate. Terbagi 3 bagian, B channel 64 kbps, D channel 16 atau 64 kbps, H channel 384 HU, kemudian 1536 H11, 1920 H12 kbps. Kemudian yang kedua, B channel merupakan basic user channel atau barrel channel, di mana dapat membawa data digital dan PCM encoded digital voice, mendukung koneksi circuit switch, packet switch, dan semi-permanent connection. Untuk kasus koneksi circuit switch digunakan common channel signal. Yang ketiga, D channel memiliki 2 fungsi: membawa informasi signaling untuk mengendalikan panggilan circuit switch pada kanal B, serta bisa digunakan untuk membawa aplikasi data kecepatan rendah. Yang keempat, H channel adalah suatu kanal berkecepatan tinggi di mana dapat digunakan sebagai satu trunk untuk keperluan fax, video, high speed data, dan high quality audio. Selanjutnya, kanal-kanal di atas B, D, dan H dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket kepada user. Kita masuk pada penjelasan fungsi kanal-kanal ISDN. Fungsi tipe B untuk membawa sinyal informasi dari user ke jaringan dalam bentuk suara, data, atau video.
Kecepatan kanal B adalah 64 kbps, yaitu kecepatan yang dibutuhkan untuk aplikasi data digital. Kanal B juga dapat digunakan untuk menyalurkan voice atau suara, HiFi band 7 kHz atau 15 kHz yang diproses menjadi 64 kbps. Bisa juga dalam menggunakan multiplex untuk dua sinyal kecepatan 32 kbps menjadi satu sinyal 64 kbps. Ada 4 jenis koneksi yang bisa disusun pada kanal B, yaitu circuit switch, packet switch, frame mode, dan semi permanen. Selanjutnya, kanal D. Fungsi utama kanal D itu untuk membawa pesan pensinyalan dari suatu terminal ISDN ke jaringan melalui konektor fisik atau physical connector, dan sinyal pesan pensinyalan atau signaling message standar. Kanal D mempunyai kapasitas yang sangat tinggi dan selalu tetap tersedia. Selain kanal D, bisa dipergunakan sebagai paket switch atau hubungan jarak jauh berkecepatan rendah atau 100 bps pada saat tidak ada informasi pensinyalan yang menunggu. Yang terakhir, tipe kanal H, yaitu tersedia bagi informasi pemakai pada rate bit yang lebih tinggi, yaitu pada kecepatan di atas 64 kbps. Pemakaian dapat menggunakan kanal tertentu seperti terang berkecepatan tinggi atau membagi-bagi kanal sesuai dengan skema TDM yang dimiliki. Contoh aplikasi yaitu faksimili cepat, video data berkecepatan tinggi, audio bermutu tinggi, serta aliran-aliran informasi multiple pada kecepatan data yang lebih rendah. Selanjutnya, interface ISDN. Interface ISDN terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama standar reference point. Itu merupakan titik-titik konseptual yang digunakan untuk memisahkan grup-grup fungsi. Pada kondisi real, reference point juga digunakan untuk merujuk interface fisik. Selanjutnya, wujudnya berupa RSTU. R di mana reference point antara peralatan non-ISDN dengan terminal adapter atau TA. Kemudian S referensi point antara TE or TA dengan NT. T reference point antara NT1 dan NT2 jika terpisah secara hardware. U reference point antara NT dengan pembangkit karir lokal loop ISDN atau batas pemisah antara CPI dengan pembangkit carrier. Yang kedua, standar device merupakan interface yang bukan merujuk pada hardware namun pada kumpulan standar dari fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh unit-unit hardware. Selanjutnya, wujudnya berupa TE atau terminal equipment, yaitu peralatan pelanggan yang digunakan dalam ISDN. Selanjutnya, terminal adapter atau TA. Peralatan ini merupakan peralatan pengkonversi dari terminal yang non-kompatibel dengan ISDN, dengan jaringan ISDN. Peralatan ini bisa standalone atau berupa board di dalam TE2. Selanjutnya, network termination atau NT, yaitu peralatan terminasi jaringan yang menghubungkan pengkabelan forward dari pelanggan ke perkabelan konvensional to wire. Nah, saat ini saya telah
menyelesaikan presentasi materi yang mengenai interface. Kemudian dari materi-materi yang tadi saya jelaskan terdapat sumber-sumbernya ini. Sekian dan terima kasih.